Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang dipercayakan kepada kami mengenai sistem koordinat Kartesius dan grafik persamaan. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama, sistem koordinat Kartesius. Jadi terlebih dahulu kita perlu mengenal apa itu sistem koordinat Kartesius. Kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan sistem koordinat Kartesius, bagaimana bentuknya, dan unsur-unsur apa saja yang terdapat pada sistem koordinat Kartesius. Jadi, sistem koordinat Kartesius pertama kali diperkenalkan oleh René Descartes bersama rekannya Pierre de Fermat pada pertengahan abad ke-17. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda, unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan, dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Sistem koordinat Kartesius terdiri atas garis mendatar, yaitu sumbu X, dan garis tegak, yaitu sumbu Y. Selain itu, pada sistem koordinat Kartesius juga terdapat 4 kuadran. Nah, agar kita lebih mengenal sistem koordinat Kartesius ini, mari kita perhatikan pada gambar. Jadi, sistem koordinat Kartesius ini terdiri atas garis mendatar yaitu sumbu X dan garis tegak yaitu sumbu Y, di mana sumbu X dan Y ini berpotongan pada titik 0,0 atau pada titik asal. Kemudian, sumbu X dan Y ini membagi 4 bidang yang disebut kuadran. Jadi, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Jadi, arah kuadran ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian nilai X dan Y pada tiap-tiap kuadran itu berbeda-beda, di mana pada kuadran 1 X dan Y bernilai positif, pada kuadran 2 X bernilai negatif, Y bernilai positif, pada kuadran 3 X dan Y bernilai negatif, dan pada kuadran yang keempat X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Nah, seperti inilah gambaran mengenai sistem koordinat Kartesius. Selanjutnya, persamaan jarak. Jadi dalam sistem koordinat Kartesius kita dapat menentukan jarak antara dua titik PAB dan QCD yang ditentukan dengan rumus DPQ sama dengan akar dari C kurang A pangkat 2 tambah B kurang D pangkat 2. Jadi agar kita lebih memahami persamaan jarak ini, mari kita perhatikan pada contoh soal. Tentukan jarak titik 3,5 dengan titik 2,-2. Jadi terlebih dahulu kita gambar grafiknya seperti ini, di mana pada titik min 3,5 itu adalah koordinat titik P dan min 2,2 itu adalah koordinat titik Q. Jadi di sini kita mau hitung jarak antara titik P ke titik Q. Kita dapat menentukan jaraknya dengan menggunakan rumus persamaan jarak, yaitu DPQ sama dengan akar dari C kurang A pangkat 2 tambah B kurang D pangkat 2. Langsung saja kita substitusikan nilainya, maka menjadi DPQ sama dengan akar dari 2 kurang min 3 pangkat 2 tambah min 2 kurang 5 pangkat 2 sama dengan akar dari 5 pangkat 2 tambah min 7 pangkat 2 sama dengan akar dari 25 tambah 49 sama dengan akar dari 74 sama dengan 8,6. Jadi jarak antara titik min 3,5 dengan titik 2,-2 itu adalah 8,6. Selanjutnya, persamaan lingkaran. Jadi selain persamaan jarak, di dalam sistem koordinat Kartesius kita juga dapat menentukan persamaan lingkaran dengan pusat AB. Perhatikan gambar di bawah ini. Jari-jari lingkaran sama dengan jarak antara dua titik P dan S sehingga diperoleh PS sama dengan akar dari X1 kurang X2 pangkat 2 tambah Y1 kurang Y2 pangkat 2. R sama dengan akar dari X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung dari mana asal persamaan ini, di sini saya akan jelaskan. Jadi titik P ke S itu sama dengan jari-jari lingkaran atau S. Koordinat titik P adalah AB, sedangkan koordinat titik S itu adalah XY. Jadi kalau digambar seperti ini. Di sini Y, X. Kemudian di sini kita dapat membentuk segitiga siku-siku. Misalnya di sini adalah Q, jadi terbentuklah segitiga siku-siku PQS. Nah, dalam segitiga siku-siku untuk membentuk sisi miringnya, maka kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu PS sama dengan akar dari PQ kuadrat tambah QS
kuadrat. Nah, pada titik PQ itu sama dengan X kurang A. Jadi titik PQ itu adalah X kurang A. Jadi ada X kurang A. Sedangkan pada titik QS itu adalah Y kurang B. Nah, maka R itu sama dengan PQ, akar dari PQ itu sama dengan X kurang A. Jadi kita ganti X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2, Y kurang B pangkat 2. Nah, jadi seperti inilah asal mula untuk mendapatkan persamaan ini. Kemudian apabila dikuadratkan maka akan diperoleh R pangkat 2 sama dengan X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat di AB dan jari-jari adalah X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Dan untuk lebih mengerti persamaan lingkaran ini, mari kita perhatikan pada contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 dan berjari-jari 5. Jadi karena kita sudah mengetahui jari-jarinya, langsung saja kita substitusikan nilainya ke dalam persamaan lingkaran, yaitu X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, sehingga menjadi X kurang 2 pangkat 2 tambah Y kurang 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2, sama dengan X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang 3 pangkat 2 sama dengan 25. Sampai sini sudah benar, tetapi kita masih bisa mengubahnya ke dalam bentuk yang sederhana dengan cara mengeluarkan semua angka-angka yang ada di dalam kurung. Nah, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Yang kedua, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan melalui titik 2,5. Jadi di sini karena kita tidak mengetahui jari-jarinya, maka kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu agar kita bisa menentukan persamaannya. Langsung saja kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran, yaitu X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, sehingga menjadi X kurang 3 pangkat 2 tambah Y kurang 2 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, karena melalui titik 2,5, maka X-nya diganti dengan 2 dan Y-nya diganti dengan 5. Sehingga menjadi 2 kurang 3 pangkat 2 tambah 5 kurang 2 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. 1 tambah 9 sama dengan R pangkat 2. 10 sama dengan R pangkat 2. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di 3,1 dan melalui titik 2,5 adalah X kurang 3 pangkat 2 tambah Y kurang 2 pangkat 2 sama dengan 10. Kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk yang sederhana, seperti pada contoh yang pertama. Kemudian masih ada nomor 3. Pada gambar di bawah ini, BC adalah diameter lingkaran. Hitunglah jari-jari lingkaran. Yang kedua, luas dan kelilingnya. Jadi BC itu adalah diameter lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran itu adalah 1/2 dari diameter lingkaran. Jadi untuk menghitung diameternya kita bisa menghitung BC-nya kemudian kita bagi 2, ataupun bisa langsung menghitung BE ataupun CE karena itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi di sini kita menghitung R-nya yaitu BE. Nah, langsung saja kita substitusikan nilainya ke dalam rumus jari-jari lingkaran, maka menjadi BE sama dengan akar dari 1 kurang 4 pangkat 2 tambah min 3 kurang 1 pangkat 2 sama dengan akar dari 3 pangkat 2 tambah min 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 9 tambah 16 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Jadi jari-jarinya adalah 5. Kemudian bagian B luas lingkaran. Jadi rumus luas lingkaran itu adalah pi R pangkat 2. Jadi karena kita sudah mengetahui nilai R-nya, jadi kita langsung saja substitusikan nilainya sehingga pi menjadi pi kali 5 pangkat 2 sama dengan 25. Pi sama dengan 25 kali 3,14 sama dengan 78,5 meter pangkat 2. Nah, selanjutnya keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya 2 pi R. Nah, langsung saja kita substitusikan nilainya. Maka menjadi 2 kali pi kali 5 sama dengan 10 pi sama dengan 10 kali 3,14 sama dengan 31,4 meter. Jadi luasnya itu adalah
adalah 78,5 meter pangkat 2, sedangkan kelilingnya 31,4 meter. Selanjutnya persamaan garis lurus. Jadi selain persamaan jarak, persamaan garis lurus, di dalam sistem koordinat kartesius ini kita juga dapat menentukan persamaan garis lurus. Nah, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam persamaan garis lurus ini. Yang pertama, persamaan garis tegak atau vertikal X sama dengan K. Nah, misalnya kita mau menggambar X sama dengan 2. Nah, K itu adalah konstanta, jadi gambarnya seperti ini. Misalnya di sini 2, nah kita langsung garis saya begini. Jadi begitulah persamaan garis tegak atau vertikal. Kemudian ya, poin yang kedua, persamaan garis mendatar atau horizontal, Y sama dengan K. Nah, jadi hampir sama dengan poin yang pertama atau persamaan garis tegak, cuma nanti garisnya itu horizontal. Nah, yang ketiga, bentuk kemiringan titik, Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Dan poin yang keempat, persamaan umum garis lurus AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dengan A dan beta keduanya 0. Nah, untuk lebih mengerti persamaan garis lurus ini, mari kita perhatikan pada contoh soal. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3,4 dengan kemiringan min 1. Nah, karena di sini menyinggung tentang kemiringan, maka kita menggunakan rumus poin yang ketiga, yaitu bentuk kemiringan titik Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Di sini kemiringan atau gradiennya itu adalah min 1. Nah, langsung saja kita substitusikan nilainya, sehingga menjadi Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Nah, langsung saja kita substitusikan nilainya, sehingga menjadi Y kurang 4 sama dengan min 1 X kurang 3. Y kurang 4 sama dengan min X tambah 3. Nah, sampai di sini kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk persamaan umum garis lurus AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan cara X dipindahkan ke kiri sehingga tandanya berubah menjadi positif, Y tandanya tetap positif karena tidak berpindah, kemudian 3 kita pindahkan ke kiri sehingga tandanya berubah menjadi negatif, sehingga menjadi min 4 kurang 3 sama dengan 7 sama dengan 0. Nah, jadi sampai sini itu sudah bentuknya itu sudah berbentuk persamaan umum garis lurus, yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan A itu sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 7. Nah, sekian pemaparan materi mengenai sistem koordinat kartesius, dan selanjutnya grafik persamaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani, mewakili kelompok 2, akan menjelaskan materi kedua dari tugas kami, yaitu tentang grafik persamaan. Dalam grafik persamaan, misalnya kita menjumpai ada sebuah persamaan dalam X dan Y. Sebagai contohnya, X sama dengan 2Y kurang 2. Jadi, kita dapat menggambar grafiknya dalam koordinat kartesius. Namun sebelumnya, kita harus menentukan nilai dari X dan Y agar bisa menggambar grafiknya sesuai dengan titik koordinatnya. Beberapa contoh persamaan lainnya yang mungkin kita jumpai, misalnya Y sama dengan 5X, 4X kurang 2Y sama dengan 2, X sama dengan 8Y kurang 2, dan masih banyak contoh persamaan lainnya. Dalam materi ini, kami akan menjelaskan beberapa contoh soal beserta dengan sistem cara kerjanya, agar kita bisa memahami dan mengerjakan soal-soal tentang grafik persamaan. Untuk mengetahui gambar grafik persamaannya, maka kita harus menentukan nilai X dan Y terlebih dahulu agar kita mengetahui titik koordinatnya. Nah, maka dari itu, kita harus membuat tabel seperti ini.
agar nantinya diisi antara nilai X dan Y agar kita tahu titik koordinatnya. Perhatikan penjelasan berikut. Pada contoh soal ini, kami akan mencari 5 titik koordinat. Sebenarnya tergantung dari kita saja berapa yang ingin kita cari. Bisa 2, 3, 8, bahkan lebih, selama soalnya tidak menentukan jumlah titik koordinat yang diminta. Di sini, kami juga menggunakan angka-angka yang bernilai kecil agar grafik persamaannya mudah untuk digambarkan. Nah, untuk mengetahui titik koordinatnya, maka kita harus menentukan nilai X dan Y-nya. Berikut penyelesaiannya. Pada kolom pertama, kita misalkan X sama dengan minus 2, maka Y-nya adalah 4, karena minus 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Selanjutnya di kolom kedua, kita misalkan X sama dengan minus 1, maka Y-nya adalah 1, karena minus 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian di kolom ketiga, jika Y kita misalkan 0, maka X-nya tetap 0, karena 0 kali 0 sama dengan 0. Kemudian di kolom keempat, jika X-nya kita misalkan 1, maka Y-nya juga 1, karena 1 pangkat 2 atau 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian di kolom kelima, jika Y-nya kita misalkan adalah 4, maka X-nya adalah 2, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena nilai X dan Y sudah kita ketahui, selanjutnya kita akan menggambar titik koordinatnya. Yang pertama, X sama dengan minus 2 dan Y sama dengan 4, berarti di sini. Kemudian yang kedua, X sama dengan minus 1 dan Y sama dengan 1, di sini. Yang ketiga, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, berarti titik koordinatnya di sini. Kemudian yang keempat, nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, berarti di sini. Kemudian yang terakhir, X sama 2 dan Y sama dengan 4, berarti titik koordinatnya di sini. Nah, langkah terakhir kita tinggal hubungkan semua titik koordinat tadi sehingga akan membentuk sebuah garis seperti ini. Jadi, inilah gambar grafik persamaan dari Y sama dengan X pangkat 2. Selanjutnya kita beralih ke persamaan yang kedua, yaitu 6X kurang 2Y sama dengan 6. Kita buat tabel seperti ini terlebih dahulu, kemudian kita cari nilai X dan Y untuk mengetahui titik koordinatnya. Pada soal ini dan seterusnya, kami akan mencari 2 titik koordinat.
Karena kita telah mengetahui titik koordinatnya, selanjutnya kita gambarlah grafik persamaannya. Nah, titik koordinat yang pertama yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan -3. Berarti titik koordinatnya berada di sini. Kemudian yang kedua, titik koordinatnya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Berarti titik koordinatnya di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan kedua titik koordinat ini sehingga akan membentuk garis seperti ini. Maka inilah gambar dari grafik persamaan 6x kurang 2y sama dengan 6. Kemudian kita lanjut ke persamaan yang ketiga yaitu X sama dengan 2Y kurang 2. Sama seperti penyelesaian soal yang tadi, kita buat terlebih dahulu tabelnya, kemudian kita cari nilai-nilai X dan Y agar bisa mengetahui titik koordinatnya. Perhatikan penyelesaian berikut. Karena kita telah mengetahui titik koordinatnya, selanjutnya kita gambarlah grafik persamaannya. Titik koordinat yang pertama yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, berarti titik koordinatnya berada di sini. Kemudian yang kedua, X sama dengan -2 dan Y-nya sama dengan 0, berarti titik koordinatnya berada di sini. Kemudian kita hubungkanlah kedua titik koordinat ini sehingga membentuk sebuah garis. Nah, jadi inilah gambar dari grafik persamaan X sama dengan 2Y kurang 2.